ini mau kita nanya sudah bersuci atau berwudu. Kemudian Pemirsa bersama Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada hari ini tanggal 17 Desember. Ya, masuk pertengahan bulan Desember dan sedikit lagi lewat lagi, Desember selesai lagi, Januari kemudian Februari, bulan puasa lagi. Senang sekali ya, kita tunggu-tunggu tuh ya, pasti juga pemirsa menunggu ya momen itu ya, momen menjelang bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita tetap berusaha untuk menggelar insya Allah live interaktif di Fatwa TV dengan ke-13 asatisnya begitu ya. Dan di bulan Ramadan lagi tetap juga kita gelar, kecuali pada saat kita akan stop menjelang itikaf, insya Allah seperti itu ya. Kemudian pada sore hari live interaktif kali ini berjudul dengan live interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama Al-Ustaz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Posisi beliau ada di kota Temanggung, Jawa Tengah. Nah, yang musim dingin sekarang di sana, apalagi tuh kayaknya kan dekat gunung tuh. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, untuk bertanya seputar dengan tarbiyah Islam atau pendidikan Islam di acara ini, bisa ke nomor telepon yang sudah kami sediakan, yaitu di 021 212 32333. Dan yang satu lagi, telepon WhatsApp 0821 7000 6087. 0821 7000 6087. Nah itu dia. Dan sebelum menelpon yang pemilih yang kedua, memilih dengan telepon WhatsApp, maka mohon sinyalnya dicari posisi sinyal yang bagus, karena ini juga musim hujan ya. Barangkali ada terkendala sinyal, dicari dulu di lokasi yang sinyalnya kuat begitu. Jadi waktu telepon tidak terputus-putus begitu ya. Alhamdulillah. Dan satu lagi kami mengajak pemirsa Fatwa TV untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV. Insya Allah kami sudah menyediakan nomor rekening yang seperti ada di layar berikut. Ya. Baik. Nanti insya Allah akan diperjelas lagi 777 186 184 184 2 begitu nomornya kalau nggak salah ya. Maklum. Baik, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita coba sapa Ustadznya yang mengasuh acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di sana? Ahlan, baik. Sehat antum? Alhamdulillah kami sehat. Bagaimana dengan antum di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustadz, kami senang sekali, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua, untuk kami bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Fatwa, websitenya, dan juga dari sosmednya, di Instagram atau di Facebooknya. Dan kami sudah terkumpul dan kami ajukan kepada Anda supaya Anda bisa bisa segera mengantisipasi, mengakomodir pertanyaan mereka-mereka yang merasa kesulitan terhadap kehidupan sehari-harinya terkait dengan Islam dan pendidikan Islam. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Dan Ustaz, untuk di awal pertemuan ini kami ingin mendapatkan faedah dari antum, yaitu berupa nasihat ya, Ustaz. Nasihat atau peringatan, insyaallah semoga bermanfaat bagi kami semua di sini. Tafadhal ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum.
Kita sudah berada di penghujung semester ya, kalau di dunia sekolah biasanya di akhir semester yang pertama. Sebentar lagi kita akan menghadapi liburan untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita. Ya, baik mereka yang sekolah di boarding school, di pesantren-pesantren, ataupun sekolah yang tidak dalam bentuk boarding. Liburan adalah waktu di mana kesempatan untuk bertemu dengan orang tua dan kesempatan bagi orang tua untuk bertemu dengan anak menjadi lebih banyak. Dan marilah kita gunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik dari sisi kebutuhan untuk saling mengerti antara anggota keluarga, ataupun kebutuhan untuk sama-sama menjalankan syariat dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesempatan untuk kita lebih mengerti antara orang tua dengan anak, ya, antara kakak dengan adik, maka itu adalah hal yang juga sangat penting di dalam tarbiyah. Kenapa? Karena tarbiyah tidak hanya tergantung kepada diri sendiri, akan tetapi juga tergantung kepada lingkungan kita. Dan lingkungan kita yang terdekat adalah lingkungan keluarga, yaitu lingkungan di mana kita sehari-hari bersama mereka. Kita bersama kakak-kakak kita, adik-adik kita, kita bersama ayah dan bunda dari semenjak ya, kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ini adalah kesempatan untuk menggali ya, dan menjalin komunikasi ya. Di mana ad-din adalah an-nasihah. Din adalah nasihat ya. Nasihat yang selama ini mungkin terjadi di lingkungan sekolah pada saat-saat liburan menjadi lebih spesifik ya, antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, dan sesama saudara. Dan barangkali itu adalah forum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berjariah di antara kita, ya. Mengajarkan ilmu ya, abangnya atau kakaknya sedang liburan ya, mengajarkan hal-hal yang baik yang dia peroleh dari pesantren atau dari sekolah kepada adik-adiknya ya. Mungkin ada tugas yang selama ini dilakukan oleh ayahnya, oleh bundanya, mengajarkan adik-adiknya baca Al-Quran, katakan. Ambillah kesempatan itu menjadi kesempatan untuk berbagi ilmu ya. Untuk berbagi pahala dan untuk meningkatkan jariah kita insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika kita bertemu dengan keluarga kita, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul jannah, udkhulu ya antum wa azwajukum ya. Masuklah kalian kepada jannah ya, dan juga istri-istri kalian ya. Bahwasanya kebersamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dunia, kita berharap ya adalah kebersamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pula di akhirat kelak ya. Masuk jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga adalah akhir dari antara perjalanan hidup kita yang di dunia ke dalam hidup kita yang kekal abadi. Itulah kebahagiaan yang hakiki ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini ada sebuah fenomena ya, mungkin buat adik-adik ya, buat teman-teman remaja yang sering disebut dengan apa Gen Z ya, katanya ada permasalahan penurunan ketahanan mental atau penurunan ketahanan otak. Kenapa? Karena ya dunia sekarang adalah dunia teknologi ya. Mungkin mereka di saat-saat liburan ini godaan terhadap teknologi gadget juga sangat-sangat besar ya. Ya. Oleh karenanya ada keluhan secara umum tentang masalah ketahanan mental ini ya. Maka nasihatnya adalah bahwa harus ada keseimbangan di dalam diri kita antara menggunakannya untuk teknologi dan menjaga kesehatannya. Baik kesehatan secara mental ataupun kesehatan secara fisik. Kesehatan secara mental adalah kita tetap menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga zikir dan doa kita, menjaga qiraatul Quran ya. Adapun menjaga secara fisik adalah kita jangan habiskan waktu kita untuk teknologi yang melalaikan ya. Hal tersebut ya kita bisa antisipasi dengan menyeimbangkan kebutuhan tubuh atau jasad kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadis, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, dan bahwasanya jasadmu juga mempunyai hak untuk diperhatikan. Jadi utamanya adalah memperhatikan kesehatan secara mental dan kesehatan secara fisik. Jangan ikut-ikutan kepada mereka yang mungkin lalai ya, karena asyiknya bermain teknologi, asyiknya dengan kemudahan-kemudahan yang saat ini bisa kita dapatkan, pada akhirnya bermudarat kepada jiwa dan fisik kita. Itu mungkin 3 nasihat Mas Pongki yang terkait dengan dekatnya waktu liburan. Barakallahu walakum jami'an. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua murid ya, atau orang tua yang memiliki putra-putri yang sedang akan menyambut hari liburan ini. Bisa ada 2 mata pisau Ustaz ya liburan. Jadi salah satunya senang berkumpul dengan anak, salah satunya wah waspada ya Ustaz ya. Godaannya juga nggak sedikit ya liburan itu. Jadi berkumpul sama saudara ya tempatnya lalai biasanya begitu. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita, untuk saya sebagai orang tua, untuk pemirsa yang menyaksikan ini, para orang tua, untuk lebih bisa diperhatikan dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafid yang tadi barusan. Dan ini sudah ada penelpon masuk, insya Allah kita coba sapa sekarang ya, Bapak Saleh Haji di Bengkulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saleh Haji, silakan disampaikan pertanyaan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis disebutkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan begitu pula juga ada ulama yang menyatakan bahwa mengajarkan adab itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mengajarkan ilmu. Nah, berkaitan dengan pentingnya mengajarkan adab atau akhlak mulia itu Ustaz. Nah, bagaimana cara yang efektif bagi guru, ya bagi guru di sekolah dan bagi orang tua di rumah dalam mengajarkan akhlak yang mulia kepada para siswanya. Ya itu Ustaz, jadi cara yang efektif dalam mengajarkan akhlak kepada para siswanya.
Iya. atau bagi orang tua kepada anak-anaknya, Anak-anaknya. begitu Ustaz. Ya, Bapak. Itu saja Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Wa ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak Saleh Haji. Nah, insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Nafi. Tafadhol Ustadz, kalau adab bisa dibeli, kita beli di warung Ustadz ya. Tapi adab nggak bisa dibeli Ustadz. ini berat ini. Tafadhol Ustadz, tafadhol jawabannya Ustadz. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Keterkaitan antara ilmu dengan amal. Ya. Amal tanpa ilmu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena misalnya amalannya menjadi amalan yang salah. Ya. Demikian juga ilmu tanpa amal, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba adalah an ilmihi madza amila bihi, ya, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Ya. Keduanya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Memang orang yang akan beramal itu harus berilmu, orang berilmu itu harus beramal. Ya. Ya. Nah, bagaimana mengajarkan adab? Ya, adab adalah salah satu di antara tujuan ilmu. Ya, bahwasanya orang berilmu tentang adab agar dia menjadi orang yang beradab. Ya. Demikian pula tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mengajarkan kepada mereka Alkitab dan agar mentazkiyah jiwa mereka supaya, ya, kemudian baik perilakunya. Nah, di antara cara wallahu taala alam, ya, yang efektif, ya, di dalam mengajarkan adab adalah apa yang sering kita sebut dengan keteladanan kolektif, ya. Apa yang dimaksudkan dengan keteladanan kolektif, ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah kolektif. Ya. Keteladanan yang dimaksudkan adalah qudwah, bahwasanya, ya, adab mungkin sebelum dibicarakan, ya, adab sebelum disampaikan, ya, bisa dilihat, ya, pada seorang muallim atau pada seorang guru, ya. Makanya sering dikatakan bahwasanya lisanul hal itu lebih penting daripada lisanu al-maqal, ya, bahwasanya lisan, ya, hal, kondisi, perilaku seseorang itu lebih tajam, ya, lebih mengena daripada lisanul maqal, daripada kata-kata, ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan keteladanan. Bahkan ibadah, ya, kalau kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kepada para sahabat, ya, untuk melihat tata cara ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam masalah akhlak, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan contoh untuk dilihat, ya. Makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an, ya, akhlaknya adalah Al-Qur'an, ya. Suatu hari ada seorang Yahudi ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi ini dari Bani Qainuqa, ya. Tiba-tiba mendoakan yang buruk buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Assalamualaikum, yang artinya adalah kematian untukmu, ya. Doa yang sangat buruk kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Manusia yang terbaik didoakan seperti itu, ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha marah, ya. Ya. Maka Aisyah menjawab, bal alaikum
al-la'nah wassam, kalian ini terlaknat dan kematian untuk kalian, kata Aisyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah Aisyah, ya, dan mengatakan rifqan atau semakna dengan itu, ya. Itu adalah salah satu kejadian yang menjadi awal dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marifku bi syai'i illa zana wa manuzi'a an syai'i illa syanah. Ya. Nah, Nabi SAW langsung menunjukkan, wahai Aisyah, cukup engkau katakan wa'alaikum, karena aku sudah menjawab wa'alaikum. Ya. Nah, jadi para sahabat pun melihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jibril alaihissalatu wassalam ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian duduk bersimpuh di hadapan Nabi, kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah adab, ya. Itu adalah akhlak yang dilihat oleh para sahabat seluruhnya. Jadi orang Arab itu kalau mau menunjukkan bahwasanya dirinya itu benar-benar butuh, ya, diantaranya adalah dengan cara meletakkan tangannya di atas paha orang yang diajak bicara itu, ya. Nah, itu adalah keteladanan. Kemudian yang kedua adalah kolektif, karena dalam pendidikan maka bersama-sama itu diperlihatkan, ya. Kalau itu di lingkup keluarga, ya berarti adalah orang-orang yang berada dalam keluarga itu. Kalau itu di lingkup sekolah, ya orang-orang yang berada di sekolah tersebut, yaitu seluruh guru atau seluruh ustadz, ya, atau civitas-civitas yang ada di dalamnya secara bersama-sama, ya. Nah, itu adalah cara yang insya Allah Ta'ala kolektif, ya, bersama itu menjadi efektif, ya, menjadi insya Allah lebih mengena, ya, sebelum kita berkata-kata. Wallahu ta'ala a'lam. Kita paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Nafi, ya, jadi bisa mengambil kesimpulannya bahwa tetap contohnya mengacu kepada Rasulullah SAW, di mana jika diberikan hujatan seperti itu tidak dibalas, ya, begitu, ya, dan banyak yang mulai dari lisannya, Ustadz, ya, memberikan contoh, jadi keteladanan, ya, kelatanannya. Jadi biarkan orang melihat bagaimana kita beradab, ya, bagaimana kita berkata-kata, ya. Bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan sopan santun misalnya. Yeah. Nah, dan contoh itu dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya di lingkungan sekolah semua seperti itu, sehingga murid-murid semua melihat. Gitu. Itu insya Allah lebih efektif sebelum pemberian nasihat. Yeah. Barakallahu fikum, seperti itu, Ustaz. Jadi begitu Pak Saleh aja, kita memberikan contoh, ya, bagi anak-anak kita, bagaimana kita sikap kita dalam keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu kira-kira, ya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya. Nasihat yang bisa disampaikan namun sepertinya berat dilaksanakan itu, ya. Perlu perjuangan, Ustaz. Berat, ya, memang kita itu berbicara seperti ini, kemudian ketika mempraktekannya memang tidak mudah. Dan kita juga berupaya untuk semuanya, ya, bahkan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa kalau kita itu ingat kepada kesalahan kita, kepada dosa kita, maka ya susah untuk kita menasehati orang, berat kita pun memberikan masukan-masukan, ya, terkait dengan akhlak, terkait dengan adab. Tapi seperti juga dikatakan bahwasanya kalau untuk memberikan nasihat itu disyaratkan kita sudah paling bagus, paling ideal, ya nggak ada kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai-sampai itu nasihat, ya, Ustaz, gitu, ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa atau salah. Barakallahu fiikum, Ustaz, alhamdulillah. Dan masih kita nantikan pertanyaan-pertanyaan telepon berikutnya, tapi sebelumnya insya Allah kita sampaikan pertanyaan yang sudah tersedia di sini melalui website pertanyaan dari Ibu Nuri. Di sini ada 2, Ustaz, yang bahkan ada 3 pertanyaan yang
temanya mirip gitu ya, serupa tapi tak sama dengan variasinya ya. Dan pertama dari Ibu Nuri Apsari Martin. Ibu Nuri Apsari Martin. Yang kedua dari hamba Allah di Jawa Timur Surabaya. Mengenai tentang benang merahnya adalah musik ya, tentang musik. Begini bunyinya, Ibu Nur Apsari Martin di Probolinggo, begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah boleh menghadiri wisuda SD? Yang di situ ada SD anaknya mungkin ya. Di situ ada pergelaran musiknya seperti menari dan bernyanyi. Nah, untuk yang kedua, jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Terus kemudian yang kedua ada hamba Allah di Jawa Timur di Surabaya. Nah, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saya punya teman di Probolinggo. Oh, ini Probolinggo sama-sama nih. Terus kemudian saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya menyekolahkan PAUD atau pendidikan anak usia dini, tapi di sekolah tersebut terdapat musik. Di tempat ini satu anak dipegang oleh satu ustazah. Wah, Masya Allah. Terus teman saya sudah berusaha berpesan kepada ustazahnya bahwa jangan berikan anaknya musik. Akan tetapi ada satu hari di ekskul atau ekstrakurikuler menari yang ada musiknya. Nah, teman saya ingin menyekolahkan di PAUD sekolah sunnah, tapi dia tidak ada info sekolah sunnah di daerah di sini di Probolinggo tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz mengenai dua tentang sekolah yang masih terdapat musiknya gitu. Mengenai wisuda yang masih ada musiknya dan kemudian menyekolahkan anak di PAUD pendidikan anak usia dini yang masih ada musiknya juga. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, yang dipertanyakan adalah tentang musik dan tempat yang ada musiknya ya. Dan yang bertanya insya Allah adalah mereka-mereka yang sudah berupaya untuk menjauhi musik karena tahu hukumnya sebagai perkara yang haram, yang para ulama al-arba'ah min al-madhahib al-arba'ah juga keras dalam masalah ini. Ya. Lahwal hadith ya, dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang adanya orang-orang yang memang kemudian menghalalkan ya. Nah, karena kesiapan tersebut insya Allah maka mereka ya para penanya ini mempertanyakan pertanyaan tersebut ya. Hafizahumullahu taala ya. Karenanya maka yang pertama harus dilakukan adalah berusaha. Ya. Apa yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya berusaha untuk menyekolahkan di tempat ya, yang tidak mengajarkan pelajaran-pelajarannya atau mengadakan pembelajaran-pembelajarannya dengan musik termasuk di akhir pembelajaran itu dalam bentuk mungkin wisuda ya. Yeah. Dan wisuda juga bukan sesuatu yang wallahu taala alam wajib ya, maksud saya kayaknya tidak ada yang mewajibkan untuk hadir gitu ya. Universitas perguruan tinggi ya, bahkan wisuda sekolah tingkat SMA, SMP, kemudian SD, TK semua ada wisudanya sekarang kan. Iya. Ikut-ikutan. Iya. Iya. Haflah takharruj itu adalah sebagai salah satu pertanda saja bahwa pembelajaran telah usai, tetapi tanda yang lebih dijadikan sebagai i'timad ya, tanda yang diakui secara legal adalah adanya ijazah ya. Sehingga perguruan tinggi ataupun sekolah biasanya tidak menjadikan itu sebagai misalnya syarat kelulusan ya. Oleh karenanya ya kalau ternyata ya acara-acara yang dilakukan adalah acara-acara yang
bertentangan dengan syariat atau melanggar syariat, maka ada keleluasaan tentunya bagi mereka para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi untuk tidak menghadirinya. Tapi yang lebih penting adalah memang bagaimana mengamalkan atau mempraktekkan ilmu pelajaran-pelajaran yang sudah diambil atau sudah diraih di sekolah dan perguruan tinggi tersebut. Dan ini adalah cara yang terbaik di dalam menghormati institusi. Cara yang terbaik di dalam menghormati para dosen, para guru, adalah kita mempraktekkan ilmunya dengan baik. Tetap menjaga muamalah juga dengan mereka, para guru, para ustadz, para ustadzah, para dosen, muamalah yang baik. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yashkurillah man lam yashkur an-nas. Maka syukur tersebut adalah ditunjukkan dengan pengamalan-pengamalan terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh. Jadi selama tempat-tempat tersebut baik di saat pembelajaran atau di akhir pembelajaran bisa kita hindari dari perkara-perkara yang syar'i, maka itulah yang harus dilakukan. Wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Ustaz, dengan guru yang satu persatu ini yang masih memasukkan unsur musik dalam pembelajarannya ini untuk yang seorang ibu tadi yang di PAUD tadi, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Ya, cari PAUD yang tidak begitu. Nah, itu ya, seperti itu ya. Simpelnya begitu aja ya, Ustaz ya. Jadi seperti itu jadi ya. Ya, ini pasti tempatnya mahal biasanya ya. Karena satu persatu anak ditangani dengan satu ustazah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sayang sekali ya. Itu tidak ada yang sempurna. Satu metode di mana pendekatan yang dilakukan oleh guru tersebut sesungguhnya adalah pendekatan yang baik, ya kan? Diperhatikan satu persatu anaknya, diajari satu persatu, dipastikan bahwa dia memahami pelajaran dengan baik. Subhanallah, positif ya. Lebih positif lagi terkait dengan materi pembelajarannya dan metodologi pembelajarannya. Materi pembelajarannya hilangkan materi-materi yang melanggar syariat misalnya, metodologinya juga demikian. Mungkin materinya sudah baik tapi metodologinya masih bertentangan dengan syariat, ganti dengan metodologi yang sesuai dengan syariatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muallim yang terbaik, kan, guru yang terbaik. Dan hasil didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasil yang terbaik. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan musik ketika memberikan pembelajaran? Bahkan Nabi SAW melarang. Allah. Ya begitu ya. Jadi tiru yang terbaik, bahkan yang terbaik tidak menggunakan fasilitas itu ya sebagai metodenya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus anak kecil dengan berdendang, itu tidak harus ya, tidak seperti itu ya. Tidak identik begitu. Intinya adalah bagaimana saraf-saraf motoriknya berfungsi, kecerdasannya semuanya termotivasi, terfasilitasi, semua itu adalah hal-hal yang bisa diupayakan dengan berbagai cara. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi dua-duanya ibu sepertinya. Nah, semoga bisa paham ya seperti itu apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi terkait anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Dan kemudian kita masuk pertanyaan berikut dari hamba Allah di Kota Medan, Sumatera Utara. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang anak perempuan tunggal. Saya seorang anak perempuan tunggal yang memiliki ayah yang sedang sakit. Saya dalam keadaan bimbang ingin melanjutkan kuliah ke Lipia, Jakarta. Tapi harus jauh dari orang tua yang sedang sakit atau melanjutkan kuliah tetap di kota saya. Bisa merawat orang tua tetapi berada di kampus umum yang tentu saja campur dengan lawan jenis. Saya mohon nasihatnya Ustadz, mana pilihan yang lebih baik untuk saya pilih? Syukran jazakumullah khairan. Alhamdulillah,
nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Seperti tadi di muka, alhamdulillah kita sempat menyebutkan kaitan ilmu dengan amal, ya. Bahwa kita berilmu adalah untuk beramal. Ya. Dan di antara amalan yang paling besar, ya, ba'da tauhid adalah birrul walidain. Ya. Di antara tauhid adalah Bakti kepada orang berbuat tua. baik kepada kedua orang tua. Ya. Ya. Kita berilmu untuk beramal. Sekarang orang tua dalam keadaan sakit, sementara dia adalah anak tunggal. Ya. Ya. Maka tentu wajib bagi dirinya untuk birrul walidain. Ya. Menuntut ilmu adalah keutamaan, ya, fadilah dan wajib dalam perkara-perkara yang akan kita amalkan, ya. Birrul walidain juga wajib, ya. Ada dua hal yang di sini nampaknya sedang bertentangan. Maka mana yang lebih penting? Ya. Dalam konteks yang ditanyakan ini, yang lebih penting adalah birrul walidain, ya. Ya. Menjadi hal yang lebih diutamakan baginya. Adapun bagaimana menuntut ilmu tetap harus dilaksanakan dimanapun kita berada, ya, dan sabar menunggu tempat yang terbaik, yang sesuai dengan syar'i. Apalagi kalau sekarang kita alhamdulillah terfasilitasi lah dengan belajar online, ya. 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 Sekarang belajar syar'i, ya, bisa kita laksanakan alhamdulillah an bu'din, jarak jauh, ya, dengan online, ya, dan semakin dipermudah insyaallah, ya. Dan juga tetap sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya. Jadi kalau tadi dikatakan oleh ukhtuna dalam pertanyaannya bahwa beliau ingin melanjutkan kuliah di LIPIA Jakarta, maka itu artinya beliau kan ingin melanjutkan di jamiah yang untuk ulum syar'iyah, ya kan, yang untuk ilmu-ilmu syar'i, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah terfasilitasi untuk ilmu-ilmu syar'i, tidak kalah banyak dengan ilmu-ilmu umum, secara online dan tetap sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun marahil fitalab, insyaallah taala. Mungkin itu bisa menjadi jalan keluar, menjamak antara kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan tetap menuntut ilmu dengan cara yang syar'i. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas solusinya buat Ukhtuna yang di kota Medan, ya. Kalau nggak salah di Medan sudah ada LIPIA juga kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah ada fakultas, ada kampus sunnah juga di situ. Apa namanya? Medan, ya. Sunnah Medan kalau nggak salah ada juga. Iya, kalau nggak salah ada di situ. Barakallahu fikum, semoga bisa di search lagi, ya, dicari tahu lagi, insya Allah bisa, atau kuliah secara online, begitu nasihat dari Ustadz Nafi. Kemudian berikutnya pertanyaan ini datang dari hamba Allah di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Mautong, gitu, ya. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Sekarang ini sedang marak ibu-ibu rumah tangga menjadi konten kreator Facebook, FB, ya, FB Pro, ya, yang dimana mereka itu menampilkan kegiatan sehari-hari mereka, baik lewat video maupun foto. Kegiatan sehari seperti mungkin seperti masak atau apa segala macam gitu, ya. Mereka akan mendapatkan imbalan dari pihak Facebook tersebut, FB tersebut, jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak FB. Nah, bagaimana ya Ustadz kita sebagai seorang muslimah menyikapi hal tersebut yang sesuai dengan tuntunan syariat? Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Saya terus terang tidak banyak, ya, Mas Pongki, bermuamalah dengan FB ataupun
IG ataupun yang lainnya, Iya. ya. Jadi tidak mempunyai tasawur, tidak mempunyai gambaran yang lengkap ya tentang hal itu. Dewan Fatwa pun pernah membahas tentang YouTuber ya. Apakah konten kreator di FB sama dengan YouTuber, saya belum tahu. Kalau YouTuber itu sempat dijelaskan oleh Ustadz Musyafa, ya, Allah Taala, bagaimana kemungkinan akad-akad yang terjadi, apakah itu akad ariyah, ya, yang artinya YouTube meminjamkan kepada kita, ya, di mana kemudian menjadi lebih aman, ya, secara hukum syar'i, atau itu adalah akad syirkah, ya, kedua belah pihak, ya, dan kemudian cenderung pada pendapat yang kedua dari masalah YouTuber yang mengambil penghasilan dari YouTube. Apakah itu sama atau enggak? Coba nanti dialihkan pertanyaan ini kepada Al-Ustadz Musyafa hafizahullah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Yang jelas ini sepertinya hukumnya seperti ini Ustaz, yang kami tangkap gambaran dari pertanyaannya adalah menampilkan kegiatan ibu rumah tangga, mungkin sedang masak, mungkin hasil karyanya, atau mungkin kegiatan di rumahnya itu lah. Jadi diupload, disaksikan banyak orang, itu dia. Apakah boleh saat bagian dari kegiatan keluarga disaksikan banyak orang begitu Ustaz? Iya. Bagaimana itu Ustaz? Misalnya taruh putri kita itu yang masak mungkin lebih aman ya Mas. Nah, iya tentunya nggak masalah. Malah bagusnya gitu, cemil jualan sekalian. Kalau muslimat itu kan ada iya jaga dengan mereka, apalagi hal-hal yang mungkin rahasia di dalam keluarga. Bahkan para ulama menampilkan makanan saja dibahas ya. Lebih baik tidak ada maslahat yang jelas, jangan memamerkan makanan kepada orang lain. Kasihan orang-orang yang pengen tapi nggak ada bisa makan. Benar ya. Iya. Ya. Barakallahu fikum seperti itu Ustaz ya. Jadi janganlah begitu ya, kasihan yang buat mereka yang pas pada saat itu sedang prihatin ya saja, hanya bisa lihat-lihat saja. Ya, kalau ngajarin antum masak ya. Artinya pelajaran memasak itu penting. Iya betul. Pelajaran tentunya. Sangat. Ya, semoga itu tujuannya positif ya untuk mengajar masak ya, pembelajaran masak untuk anak-anak putri yang lulusan SMA gitu. Boleh kan? Iya. Kan membolehkan. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas solusinya ya. Dan insya Allah nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lebih kompeten dalam hal masalah fikih ini. Berikutnya pertanyaan ini datang dari mungkin karena sinyalnya kurang bagus. Ini ada teks dari WhatsApp yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini datang dari Ibu Nahdiyah. Oh, sudah tersambung Ibu Nahdiyah. Oh, taib. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Anak saya masih 1, usianya 7 tahun. Qadarullah dia sangat pengen adik kan Ustadz, tapi qadarullah adiknya itu meninggal di dalam kandungan saya di usia 7 bulan kehamilan. Lalu dia sudah merasa sepi gitu loh Ustadz, karena kan sehari-hari cuma sama saya saja. Sebentar lagi libur panjang juga kan. Nenek kakeknya jauh, jadi bapaknya kerja, jadi cuma sama saya saja kan. Nah, dia tuh sering banget bertanya, Bu, Ibu sudah berdoa atau belum ya minta adik? Lalu kok belum dikabulin Allah? Gimana Bu? Kan kata Ibu Allah itu mengabulkan doa hambanya Bu. Nah itu Ustadz, saya sudah mencoba memahamkan dia kayak ada qada dan qadar Allah itu sudah ditetapkan gitu kan. Jadi kejadian adik meninggal itu udah ditetapkan Allah dan kita harus meyakini bahwa itu yang terbaik dari Allah karena itu kehendak Allah. Namun dia kayaknya masih belum nangkep gitu loh Ustadz. Jadi di otaknya dia tuh kayaknya kita berdoa jadi gitu. Jadi untuk anak 7 tahun bagaimana ya Ustadz ya untuk memahamkan dan dia supaya dia punya hati legowo, lapang, ridho,
dan tetap sabar dan terus berdoa kepada Iya. Allah gitu, Ustaz. Bagaimana minta nasihatnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wah iya Ki. Baik, terima kasih Ibu Nadia sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab Ustaz Nafi. Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz atas nasihat bagaimana cara memberikan nasihat kepada anak memahamkan anak umur 7 tahun. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Pertama kita doakan semoga yang meninggal ini menjadi tabungan buat kedua orang tuanya ya di akhirat. Kemudian kita juga berdoa supaya kakaknya cepat-cepat dapat adik lagi insyaallah ya. Ya biidznillah taala. Adapun berkomunikasi dengan anak-anak usia 7 tahun ke bawah memang belum bisa untuk dibawa kepada sesuatu yang abstrak yang pertama ya. Jadi dia lebih cenderung kepada perkara-perkara yang memang konkret bahkan instan ya. Jadi dia sebenarnya memang harus mendapatkan contoh-contoh yang nyata. Saya juga ingat ya subhanallah ya, kadang-kadang jadi ada dua kejadian berbeda. Kejadian yang pertama, satu saat seorang anak berdoa, subhanallah anak kecil, anak kecil berdoa ingin dapat ikan, gitu. Subhanallah rumahnya dekat dengan sawah, ya. Kemudian dia ternyata dapat dan mengatakan, Abi, saya tadi berdoa dapat ikan, alhamdulillah dapat. Langsung dapat. Ya, jadi dia merasa doanya langsung terkabul. Ya. Sementara yang lain itu sakit gigi, ya, gigi, nggak sembuh-sembuh, ya. Mengatakan, Abi saya sudah berdoa dari tadi supaya disembuhkan, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya. 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 Jadi apa yang perlu kita pahamkan kepada anak ini adalah sesuatu yang konkret, bahwasanya apa yang kita harapkan itu dalam kenyataannya itu tidak langsung bisa kita dapat apapun itu. Ya. Contoh adalah misalnya katakanlah kita sedang ingin jajan misalnya, ya. Kita ingin jajan katakanlah duren katakanlah gitu ya. Ya. Tapi subhanallah dicari-cari duren nggak dapat, ya. Pada akhirnya sesuatu yang seharusnya bisa didapat, ya, tapi ternyata kita nggak bisa mendapatkannya. Ya. Duren itu nyata ada di pasar, ya, kita bisa ke market gitu, tapi qadarullah ketika nyari misalnya nggak dapat misalnya, atau karena hujan lah, atau karena halangan yang lain lah. Nah, dari situ berarti ada poin di mana apa yang kita harapkan itu tidak langsung bisa kita dapatkan selalu. Ada yang bisa cepat, ada yang membutuhkan proses. Ya. Dan begitu pula kan hakikat doa, bahwasanya doa kenyataannya adalah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan keumuman hadis, tetapi tidak selalu langsung dikabulkan dalam bentuk yang kita pinta. Ya. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana menjelaskan kepada dia bahwa Umi sudah berdoa, ya misalnya, gitu kan? Kita sampaikan kepada dia, Umi juga sudah berusaha doanya ditambahin dan seterusnya. Tetapi tidak setiap yang kita minta kepada Allah itu langsung bisa kita dapat. Ya, kemudian kita contohkan dengan hal-hal yang konkret tadi, bahwa dalam perkara-perkara lain pun seperti itu. Ya, tidak semuanya bisa langsung. Ya, tetapi yang perlu kita yakinkan kepada dia bahwasanya kita sudah menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan, gitu. Dan mengenai hasil itu adalah ya kadang mudah, kadang tidak terlalu mudah, kadang butuh proses. Itu saja yang mungkin kita sampaikan kepada dia. Pokoknya adik, kita tetap berusaha, kita tetap berdoa.
kapan datangnya adik itu nanti, ya insya Allah kita tunggu bareng-bareng begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Masya Allah seperti itu Ustaz. Memang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu yang mengenai memahamkan anak-anak umur usia tahu aja tergantung si anak tersebut ya ada tangkapnya begitu Ustaz ya. Hal-hal yang bisa mereka tangkap itu adalah hal-hal yang konkret tadi ya. Jadi tentang doa itu bagaimana prosesnya kan memang belum begitu mengerti ya anak-anak itu ya. Tetapi dengan dicontohkan pada perkara-perkara yang konkret tadi diharapkan dia memahami bahwasannya yang penting kita berusaha, adapun kapan datangnya maka dalam perkara yang lain pun tidak semuanya juga mudah begitu saja kita dapatkan. Iya, dia ambil contoh-contohnya Ustaz ya dalam kehidupan sehari-hari yang si anak tersebut pahami Ustaz ya, terutama dengan benda-benda yang diinginkan di sekitar si anak tersebut ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tadi antum sudah jawab pertanyaan dari Ibu Nadiah dan pertanyaan tadi, jawaban antum tadi sementara mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Semoga Allah sambung lagi di penggedapan. Barakallahu fikum Ustaz atas semua nasihat, waktu yang sudah luangkan untuk kami semua di sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Ustadz, bolehkah acara ini kami tutup Ustadz? Ya, baik Ustadz, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah kita sudah rampung di sore hari ini. Seru sebenarnya, masih ada banyak lagi pertanyaan yang mengenai pendidikan ini yang ingin kita ajukan kepada Ustadz Nafi Zainuddin, namun waktu pula yang membatasi kita. Semoga Allah meluaskanlah waktu kita di pekan berikut ya, di hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama insyaallah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus silakan Ustaz. Dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami